Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Sambungan daripada tafsir Ibnu Katsir yang kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu bagaimana Nabi Musa alaihissalam beliau menyelamatkan diri dari kejaran pasukan siapa, Rasid? Tadi ingatlah, Nabi Musa melarikan diri dari kejaran, bukan siapa. Nabi Musa menyelamatkan diri dari kejaran Imbasidin yang ada sengaja tertampar orang nih. Apa teh? Kipti yang dibunuhnya. Nah, Firaun ya, Firaun dan Hah? Apa? Kawan. Firaun dan prajuritnya. Nah, itu nambas. Prajuritnya. Lalu Nabi Musa menyelamatkan diri dan sini kan berdoa semalam. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Bah itu kan sidin buka hasil akhirnya sampai ke suatu tempat. Hasan semalam tuh ada ya? Hasan. Ihsan. Kan di Jawa. Ada. Sampai Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, dari kejaran Firaun dan pasukannya. Nah, Nabi Musanya sampai di mana? Suatu tempat. Huruf awalnya mem. Siapa apa Hakim? Tahu. Madian. Apa Saman? Madian. Iya, Madian. Nah, Nabi Musa alaihi salam menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Firaun dan pasukannya, sehingga Sidin sampai di Madian. Di Madian itu Sidin apa? Ternyata Sidin melihat ada orang-orang lagi meminumi binatang ternak. Tapi di antara orang bantri itu ada berdua bebinian kada umpat bantri. Kayak Rancak, Fatih. Nah, akhirnya dibantuin Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sambungan ayatnya. Ya sudah Nabi Musa kan membantuin, Nabi Musa berdoa. Qala Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi Nabi Musa tuh kayak benaung di bawah pohon sambil berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sudah lagi istirahat lah. Lagi istirahat. Sidin benaung sekalinya apa? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Baca Sopi yang itu Sopi. Faja'athu ayat 25. Enggak bisa. Berapa? Kalau takutan salah. Ya baca aja. Iki baca aja. Ya baca. Iya. Yang wajah. Ya biar jauh sebelumnya. Ya baca aja. Ya, sudah.
Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, waktu Nabi Musa kayak duduk di pohon santai menghadami, sengaja datang salah seorang perempuan yang ditolonginya tadi. Tadi Patih, Nabi Musa menolong berapa orang perempuan ditolonginya? Iya. 2 orangnya Rasyid bersaudara kah atau ada kah? Musuh. Bersaudara. Jangan diborong, Patih. Saikong datangnya Nabi Musa. Tamshi 'ala istihya. Nah, tamshi 'ala istihya ini masyal harair, maksudnya jalan dengan malu-malu. Jalan. Nah itu. Kan gaya orang berjalan macam-macam. Yalah sob lah. Ada jalan orang normal. Ada jalan orang kehimungan. Sofi bilangnya kehimungan, bilangnya apa Sofi? Kemudian senang bilangnya apa? Bila apa? Dapat duit. Bilangnya dapat duit senang. Senang. Sofi diberi duit. Usop imbah saruan di luar. Duitnya banyak benar. Usop asa kasihan non Sofi. Nah Sofi duit. Julungi Usop duit biru 3 lembar. Wah, senang Sofi. Imbah dapat duit 3 lembar tadi. Anak warungnya, nah berjalannya sudah kada kayak biasa lagi. Tidak meluncat-luncat pulang. Kehimungan. Itu jalan orang senang. Karena lain lagi jalan orang sedih. Nah berjalan ini pindah kayak lambat, pindah tunduk kepalanya, jalan orang sedih. Ada jalan orang takutan, pindah begini, nah benar. Waspada. Waspada terkadang kita. Nah perempuan ini datang kepada Nabi Musa alas tahya, jalan dengan malu-malu, kayak pindah supan-supan gitu. Faba'atha ihdahuma ilaihi litad'uhu ila abiha. Nah, kenapa jadi mendatangi Nabi Musa ini litad'uhu ila abiha? Supaya datang ke rumah. Kayak itu. Nah, lalu apa jar bebiniannya? Jar bebiniannya apa? Nah, baca Salman. Jar bebiniannya pas sudah sampai ke Nabi Musa. Tadi kan berjalan dengan malu-malu lah. Sampai kepada Nabi Musa, apa ujar perempuannya? Qalat. Dari situ Qalat Inna abi ukaliyah kalaziyaka azroma sakoitalan. ya sudah beparak bibinannya tadi. Jar bibinannya apa? Inna abi. Abi itu apa Sopi artinya? Abi. Ini yang di dapur. Ayah. Abi apa artinya Abi? Ayah. Arti apa dia? Sopi, Abi apa artinya Abi? Rasyid, Abi apa artinya? Ayah. Maka tadi jadi pada rumah. Nyindai. Apa salahnya? Apa salahnya? Itu panggilan. Cuma kalau di ayat ini Abi itu ayahku, abun ayah, abi ayahku, abuhu abahnya, abuna ayah kita. Itu abun, abi. Inna abi jarnang bebinannya abahulon yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitalana. Abahulon mengiopian ke rumah. Wa hadza ta'addubun fil ibarati. Lam tatlubuhu turaban mutlaqan li alla yuhama riba. Ini adalah ajakan dengan sopan, beradab. Abah menyuruh ke rumah. Abah menyuruh ke rumah. Ayo kasih kejar ke rumah. Ziyaka ajrama sakaitalana. Maksudnya apa? Liyusi bakayuka fi'aka ala suqika li ghanamina. Jangan bebinian abah ulun mengiopian ke rumah. Mengiopian ke rumah. Kira-kira nah padle bebinian ini nah menyuruh atau memadahi Nabi Musa bahwasanya di kiau abah tuh kira-kira karena apa nih di kiau Nabi Musa ini di kiau karena apa? Sebabnya karena ada tuh hutang kah?
Karena belum bayar kuota kah? Memberi balasan Karena apa? sebagai imbalan Karena kebaikan. sabar. Bagus bantu ginian yang perempuan. Membantu apa? Apa yang Apa yang membantunya? Nabi Musa apa membantu? bikin bangunan kayak dulu. Iya, karena Nabi Musa membantui perempuan tadi, 2 orang perempuan tadi meminumi ternak. Liya jaziyaka ajra ma saqaita lana. Sambungannya Ihsan, baca Ihsan. Falamma ja'ahu. Sambungannya falamma ja'ahu. Walamma ja'ahu wa qassa alaihil qasas qala la tajab najauta minal qaumiz zalimin. Ya. Baiknya anak jangan. Nah, falamma ja'ahu, waktu yang Abah itu waktu Nabi Musa sampai sudah tetamu lawan yang Abah tadi. Wa qassa 'alaihi al-qasas, dzakara lahu ma kana min amrihi wa ma jarrahu min as-sabab alladhi kharaja min ajli min baladi. Lalu Nabi Musa berkisah. Hakim, Nabi Musa ini berkisah lawan siapa? Pas sudah sampai. Lalu Nabi Musa ini berkisah lawan siapa? Tadi kan diambil bebinian lah. Yang salah seorang perempuan tadi dibawa rumah. Nah, pas Nabi Musa sampai, jaminannya kita. Nah, sampai di tempat tujuan, lalu Nabi Musa berkisah. Kira-kira Nabi Musa berkisah lawan siapa? Siapa Hakim? Wahyuna. Sambat cewek tahu. Firaun. Siapa Ihsan? Tahunya Syekh Madjan. Ya. Lalu Nabi Musa berkisah lawan si ayah perempuan yang Abi tadi berkisah. Itu kalau terjemahan itu Syekh Madjan. Nah, Imbah itu bang apa jar? Berkisah Nabi Musa macam-macam. Lalu dijawab oleh si Abah Bebinian. Abah Bebinian ini sebujurannya kira-kira siapa? Nah Padle. Kira-kira siapa? Ayah Bebiniannya ini kira-kira siapa? Beluman kita bahas bang lagi. Tapi kira-kira aja siapa nah? Kalau tahu Rashid, Sopi tahu bisa. Ihsan, udah Sopi tahu. sama. Apa Ihsan? Apanya? Kira-kira siapa Abah Bebinian nih? Bahapal aja. Nah, itu Pak. Serah namanya siapa? Encek apa? Ini tadi macam Siapa Ihsan? bisa. Bisa. Ada yang gitu. Elsa. Hah? Elsa aja sama. Hah? Elsa. Belum. Teman siapa teman? Sopi siapa Sopi? Hah? Bos sama. Bos tampung. Bus tombong. Pati siapa Pati? Vaksin. Eli. Ayo Caroline. Nah, Hakim coba Hakim. Nah, Sob lagi. Siapa Sob? Nggak tahu. Encek. Siapa? Atin. Irfan siapa Irfan? Nah, Abah Bebinian ini ada yang berpendapat mengatakan banyak ulama tafsir juga memadahkan bahwasanya si Abah Bebinian ini adalah Nabi Syuaib. Adalah Nabi Syuaib. Banyak ulama tafsir memadahkan Abah Bebinian ini adalah Nabi Syuaib. Qala najauta minal qaumidz zalimin. Jadi Mbah Nabi Musa berkisah. Lalu ujar si Den, la takhaf, jangan takut. Kira-kira apa teh? Nabi Syuaib ini memadahi la takhaf, jangan takut.
Maksudnya jangan takut dari siapa? Dari obsesi Andra garet Bos, dan takut dari hantu. kita kan udah kisah hantu mulai semalam. Rashid, Kan benar. jar Nabi Syuaibna, la takhaf, jangan takut. Nah, memadahi Nabi Musa jangan takut. Kira-kira jangan takut dari apa ya, Rashid? Orang-orang Jangan takut dari bangsawan. hah? Sapi. Sapi. Fadli, kira-kira la takhaf, jangan takut dari Hakim, jangan takut dari Nah, iya Kang. Sama. Ihsan, jangan takut dari Orang-orang yang zalim. siapa orang zalim tuh? Kaum Fir'aun. Siapa Seman? Kaum Fir'aun. Iya, jangan takut dari kaum Fir'aun dan prajuritnya. Jangan takut. La takhaf, najauta minal qaumidz zalimin. Kamu selamat dari orang-orang zalim itu. Nah, maksudnya kaum zalim ini ya Fir'aun. Tib nafsan wa qarri ainan faqad kharajta min mamlakatihim. Karena kamu sudah keluar dari negara mereka, sudah di luar perbatasan. Fala hukma lahum fi biladina. Pokoknya di sini di Madian ini selamat ikam kayak itu. Ujar Nabi Syuaibnya. La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Sudah selamat, tenang Nabi Musa alaihissalam. Siapa tadi Sofi yang mengejar Nabi Musa tadi? Hah? Yang mengejar Nabi Musa kan melarikan diri dari Mesir. Nah, yang mengejar Sidin itu siapa? Mah ada jawab. Hah? Siapa? Iya, Firaun. Nabi Musa itu menyelamatkan diri dari Firaun menuju suatu tempat. Sampai di tempat tersebut, apa Sofi ngarannya? Madian. Sampai di tempat ngarannya Madian. Di Madian itu Nabi Musa menolongi 2 orang perempuan untuk mengambil air di sumur, meminumi binatang ternak. Sudah selesai, Nabi Musa istirahat, sekanya Nabi Musa dikiau ke rumah. Akhirnya tetamu lawan Nabi Syuaib, jar Nabi Syuaib, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Sudah. Lalu ternyata qalat ihdahuma ya batistajir. Lalu jar salah seorang perempuan tadi, wahai ayahku, ya abati ini panggilan kesayangan juga, abi. Iya toh, abati ya juga panggilan kesayangan. Ya abati, wahai ayahandaku. Istajirhu, ya abati istajirhu. Istajirhu itu beri upah, beri balasan. Kan Nabi Musa dikiau ke rumah untuk diberi balasan karena membantui. Nah, makanya si anak ini mengingatkan abahnya supaya apa? Ya abati istajirhu, beri balasan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qalat ihdabnatai hadzal rajul khilahi allati dhahabat wara Musa qalat li abiha ya abati istajir. Nah tuh. Balas apa beri balasan. Beri balasan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, kenapa lalu nang abah ini kan betakun. Yang abah ini betakun. Kenapa jadi disambat al-qawiyul amin? Yang pertama, Padli, kenapa Nabi Musa ini disebut orang yang kuat? Ingatlah semalam kisah, semalam ingatlah. Nabi Musa nih dipadahi kuat, ingatlah. Ada kalau yang usah contohkan kisah mah angkat karong. Nah, itu contohnya. Nabi Musa ini disebut kuat al-qawiyyu kenapa? Ingatlah yang semalam. Rashid ingatlah Rashid. Nabi Musa ini kenapa jadi disebut al-qawiyyu, orang yang kuat? Apa Hakim kira-kira? Sampai tahu berarti soal tahu. Apa Ihsan? Tahu Ihsan? Teman ingat ke teman? Sopi ingatlah Sopi. Nah, Sopi ingatlah Sopi. Ingat. Ingat ini Sopi Ardi lah. Apa Ardi ingat? Irfan ingat lah ya. Nabi Musa disambat kuat karena apa? Sidin mengangkat batu. Jadi sumur itu ditutupi batu. Nah, batunya diangkat oleh
Seharusnya berapa orang Sofi? 10. Oh, seharusnya ada 10. Tapi Nabi Musa mengangkat seorang aja. Wah benar sih ini. Itu yang pertama Al-Qawi. Al-Amin bang. Al-Amin tuh kayak ini nah. Jadi kan Nabi Musa duduk lah. Semen pernah diambil mama lah. Diambil apa? Mama pernah. Diambil apa? Diambil mama dijemput. Dijemput. Pas lagi di aula di kiau mama pernah. Pernah lah diambil. Paham lah maksud diambil lah. Ihsan paham maksud diambil. Misalnya Patih lagi di warung. Kalawasan di warung. Lalu jar Ustaz, Padli ambili Patih. Paham lah ambil lah. Nah, bebinian itu kan mengambil Nabi Musa supaya ke rumah ambil. Tapi kan Nabi Musa lawan perempuan ini tidak ada hubungan. Paham ada hubungan? Asing. Ajnabi. Tidak ada hubungan. Orang boleh menikah dengan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu ada hubungan darah. Sopi bisi mama masih hidup. Nah itu mahram karena ada bisi kakak binian lah. Nah itu mahram karena keluarga dekat hubungan kada boleh dinikahin. Bilanya ada bebinian lain orang luar, nah itu ngarannya perempuan ajnabiyah. Kada ada hubungan apa-apa. Nabi Musa diambil bebinian tadi kada ada hubungan apa-apa. Orang asing. Kada ada hubungan apa-apa. Sehingga apa? Bebiniannya tadi mengambil. Nah, kira hakim. Nah lah Nabi Musa diambil, nang mengambil bebinian tadi dibawa ke rumah bebinian. Kira-kira nalah amun berjalan. Kira-kira hakim. Nabi Musa gitu dok lah diambil bebinian tadi. Dibawai jangan bebiniannya ke rumah di kieu abah. Kira-kira amun berjalan yang di muka bebinian kah atau Nabi Musa? Ya, Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena Kan yang tuh ke rumah bebiniannya amun penunjuk jalan rancak duduk di mana? Anu berdiri. di depan. Di depan. Ihsan jana Ihsan nah. Nalah Tahu ya tahu. kau membayangkan kisahnya Ihsan nah kita coba lagi lah. Nabi Musa lagi duduk ini. Lalu diambil oleh bebinian tadi. Abah mengiau pian menyuruh ke rumah. Ya aja Nabi Musa. Lalu berjalan. Kira-kira mun berjalan yang di muka nih siapa? Binannya. Kenapa binannya? Binannya tahu jalan. Ya, mun orang tahu jalan rancak bagana di mana? Muka. Di muka. Paham lah Sobi dah. Kadang. Kada paham? Sopi sekolahan tahu lah. Sekolahan kita tahu. Misalnya Sopi ada orang datang sini tamu. Ada tamu datang sini. Tamu datang loh. Jar tamu tadi. Nah. Usup adalah kededa lagi di sekolahan. Oh, jodoh orangnya. Di mana sekolahannya? Di sebelah sana. Lalu ikam Sopiai menunjuk jalan memadai jalannya. Kira-kira ikam berjalan di muka kah atau orang betakon tadi yang berjalan begana di muka? Ya, yang dok yang kan berjalan nih. Kenapa ikam yang begana di muka? Karena ulun menunjuki jalannya. Nah, paham tuh berarti. Karena penunjuk jalan. Nah, ambil. Cuma jam. Karena Nabi Musa kada tahu jalan. Perempuan tadi yang tahu jalan. Nabi Musa mengumpati. Aturannya kayak itu. Tetapi, nah ini ngarannya adab. Adab dan etika. Tetapi apa? Wa inni lamma jitu mahu taqaddamat amamahu faqala likuni min wara'i. Waktu Nabi Musa anak tulakan atau apa berjalan nah sedikit sekalinya jar Nabi Musa apa memadahi bebinan tadi kadu usah hikam di muka aku aja di muka. Nah karena apa? Inya bilanya lakian begana di belakang bebinan nih macam-macam aja pikirannya.
Sehingga jadi Nabi Musa, aku aja di muka, ikam di belakang. Jadi kayak apa maka kan tahu jalan. Fa idza ikhtalafat alayya tariq fahdifi li bihasatin a'lam biha kaifa tariq lah tadiya ilaih. Jadi misalnya berjalanlah, kan Nabi aturannya binian tadi di muka, biar Nabi Musa kada usah, aku aja di muka, akhirnya Nabi Musa yang di muka jalan. Tapi bilanya ada simpangan atau jalan bercabang, ujar Nabi Musa, tawak batu. Itu apa kira-kira sih jadi? Nah, misalnya binannya di belakang, kadinya misalnya bang, binannya kan di belakang, Nabi Musa di muka. Jadi Musa ikam di belakang ngobrol. Berjalannya kita. Kayaknya bilanya belok ke kanan, batu halus tadi timbai ke sebelah kanan. Nah gitu. Oh berarti sebelah kanan. Jadi Nabi Musa di jalan kada bepandiran juga. Cukup beisyarat ya. Nah, itu kenapa jadi Nabi Musa disebut Al-Qawiyul Amin. Lalu imbah Nabi Musa sudah berkisah, Bebinan ini sudah menjelaskan Nabi Musa Al-Qawiyul Amin. Apa yang terjadi berikutnya, bagaimana nasib Nabi Musa, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.